Muti, aku merasa sangat lelah. Kalau begitu tidurlah. Kau ganti baju dan aku mengawasi di luar. Ya Tuhan, kenapa Yang Mulia lewat sini? Judas sedang ganti baju. Bagaimana ini? Bagaimana bisa aku menghentikannya? Dia suami Joda. Dia bisa datang ke sini kapan saja. Kenapa kau kemari? Aku sudah katakan padamu bahwa aku bisa menemui istriku kapanpun ku mau. Lalu kenapa kau tersenyum begitu? Aku selalu tersenyum dengan sesuatu yang aneh. Pikirkanlah, kita selalu bertemu dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Aku sebagai suamimu melihat istrinya saat dia menjadi aneh. Dan istriku takut melihat aku sebagai suaminya. Semua pelayan dan ratu di istana menunggu untuk aku lihat, tapi kau bahkan tidak melihatku. Bukankah itu hal yang aneh? Sebagai seorang suami, aku tetap ingin melihatmu. Tapi aku tidak mau melakukan apa-apa terhadapmu. Bukankah itu hal yang aneh? Dan hari ini, aku masuk di saat kau sedang mulai berganti pakaian. Tapi sepertinya aneh melihat. Bagaimanapun juga, kau tidak perlu takut. Aku datang ke sini tidaklah untuk menyentuhmu atau untuk memilikimu. Lalu kau datang kemari untuk menghinaku, begitu? Aku tidak menyangkal aku menikmatinya. Tapi aku di sini untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Sebagai seorang raja, aku tidak butuh maaf dari siapapun, tidak juga atas apa yang telah kulakukan. Akan tetapi, aku sangat ingin menyampaikan. Aku tahu aku menjadikanmu tersangka dan menuduhmu telah bersalah. Itu kesalahanku. Sekarang aku ingin memperbaiki kesalahan itu dengan menghukum pelakunya. Apa kau kemari untuk mengatakan hal itu? Tidak. Aku adalah raja. Jika aku tidak menyiapkan keadilan, ini akan menghina posisiku. Aku minta maaf padamu. Aku juga punya dua pilihan untukmu. Kau menghabiskan banyak waktu dengan begitu membenci diriku. Kau seperti tidak suka tinggal di sini. Kau tidak mau melihat wajahku. Kau menyalahkan aku karena telah menahanmu jauh dari rumahmu di Amer. Jadi aku memberimu pilihan. Setelah mendengar keputusanku, kau akan bebas dari semua ini. Kemudian kau boleh kembali pulang ke Amer. Kau bisa pergi menjauh dan tidak melihatku setiap hari. Sesuai hukum perceraian, istri boleh memutuskan semua ikatan dengan suaminya hanya jika suaminya menyetujuinya. Aku memberimu izin untuk itu. Setelah itu, aku akan kembali mengirimmu ke Amer. Aku akan mengumumkan bahwa kau masih suci. Aku tidak pernah menyentuhmu sedikit pun. Aku tahu kau akan menghabiskan hidupmu sendiri setelah itu.
Tapi itu lebih baik daripada tinggal dengan orang yang kau tidak sukai. Sekarang kau punya dua pilihan. Lepas dari ini, atau tinggal di sini sebagai istriku. Aku suka warna hijau. Kau boleh simpan. Motibai! Motibai! Jodah, ada apa? Bagaimana bisa kau membiarkan Yang Mulia masuk kemari? Jodah, beliau suamimu. Bagaimana bisa aku menghentikannya? Tidak hari ini dan juga selamanya. Apa yang terjadi? Ada apa, Jodah? Sekali lagi takdir mengejekku. Sekali lagi Yang Mulia memainkan peranannya denganku, Moti. Dia memberiku hadiah karena katanya aku tidak bersalah. Dia telah memberiku pilihan dan aku harus memilih salah satunya. Pilihan yang benar-benar sulit. Aku harus memilih apakah kembali ke Amer sebagai wanita yang telah dibebaskan oleh suaminya, atau tetap tinggal di sini di Agra, tinggal bersama dengan orang yang sangat aku benci seumur hidupku. Aku heran takdir apa yang disiapkan untukku. Aku tidak mengerti kenapa nasib mempermainkanku. Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa. Ya Tuhan, jadikan aku manusia yang adil. Perhatian kepada semuanya. Raja Hindustan akan memulai peradilan hari ini. Berikan salam kepada Raja Jalaluddin Muhammad. Beliau sudah tiba. Aku telah mengetahui tentang siapa sebenarnya pembunuh calon anakku. Aku akan memberi kesempatan kepada pembunuh untuk menunjukkan dirinya dan mengakui kesalahannya. Dia akan diberikan keputusan mati nanti.
Tapi ini akan membantunya mengurangi rasa sakitnya akan kematiannya. Jadi aku ingin pelakunya menyerahkan dirinya. Waktu sudah habis. Pembunuh akan dihadapkan di depanku. Akan lebih baik jika berjalan perlahan, atau harus kusebutkan namanya. Karena telah mengabaikan perintahku membuat kematian yang menyakitkan sendiri untuknya. Aku sudah mengerti. Orang yang begitu dekat denganku sudah tega melakukannya. Dan pelakunya adalah kau! Aku tidak pernah melihat orang memandangku dengan tajam. Kenapa kau melakukan itu? Aku mohon. Tolong ampunilah ibuku. Hukumlah aku jika kau mau. Tapi ibumu sudah berbuat kesalahan, aku harus menghukumnya. Seharusnya aku memang tidak memperlakukan ibu asuhku seperti ini. Tapi aku tidak akan memberi waktu untuk kriminal. Cepat panggilkan Maham Angga. Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa. Jangan kaget, wanita yang kalian lihat ini yang jatuh di kakiku seperti Maham Angga. Tapi dia bukanlah Maham Angga. Aku tidak pernah menuduh ibu Maham Angga. Lalu di saat Ratu Joda menunjuk pada ibu Maham Angga, aku tidak tahan lagi. Tapi kemudian aku berpikir, kenapa? Kenapa Ratu Joda berbohong tentang ibu Maham Angga tentang apa yang terjadi dan berani menunjuknya? Jadi saat itu aku berbicara dengan saksinya Rahim. Aku tahu ini sedikit menyusahkan. Aku harus meyakinkan bahwa Rahim tidak akan berbohong padaku. Aku juga tahu bahwa ibu Maham Angga tidak pernah melakukan ini padaku.
Jadi secara perlahan, aku berusaha berbicara dengan Ibu Maham Angga tentang hal ini. Dan aku pergi padanya. Aku tidak mau ada orang lain yang tahu tentang penyelidikanku. Jadi aku mengambil jalan rahasia untuk pergi menemuinya. Siapa yang merokok di sana? Ibu merokok. Ini semakin menambah kecurigaanku padanya. Aku pikir dia tidak bisa menjadi ibu asuhku yang baik. Jadi untuk itu, aku pun meyakinkan keraguanku pada hari berikutnya. Aku memanggilnya ke kamarku untuk membicarakan sesuatu. Apa kau memanggilku Jalal? Ini tembakau spesial Afgan. Aku memesannya hari ini. Ambillah. Tidak Jalal. Aku menggunakan rokok pipa sekali-sekali saja. Itu pun kalau aku mau. Dan aku didiagnosa menderita asma, jadi aku harus berhenti merokok. Selama ini aku sering batuk, jadi harus berhenti merokok. Tolong jangan paksa aku. Ibu berbohong. Dan saat aku tahu bahwa ibu mengatakan tidak merokok karena asma, itu tidak bisa aku terima. Jelas, aku melihat pipa itu ada di kamarnya. Kemudian, aku melanjutkan penyelidikanku 2 hari kemudian. Aku terkejut saat melihat ibu sedang menulis. Karena ibu bisa menulis hanya 2 bahasa. Urdu dan Arab. Wanita ini tidak menulis Urdu ataupun Arab, tapi menulis dari kiri ke kanan. Dan inilah yang membuat keraguanku semakin lengkap. Ibu, seperti yang aku tahu, Bibi mencoba untuk berkumpul. Dan beberapa informasi tentang ayahku Humayun. Kemudian yang aku tahu, dia ingin menulis sebuah buku sebagai pemberitahuan. Iya, aku tahu. Aku memintamu membantu kami dengan beberapa informasi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantu? Ibu masih ingat bagaimana pamanku Kamran menggantungku di tembok benteng? Masih ingat? Iya, bagaimana bisa aku melupakan hari itu? Lalu, apa kau juga ingat bagaimana ibuku Hamidah Bano melompat ke dalam bara api untuk menyelamatkan hidupku? Yang mulia sangat berani saat itu. Jika tidak tepat waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami mungkin akan kehilanganmu. Sebenarnya ibuku tidak menyelamatkan aku, tapi Ibu Maham Angga yang melakukannya. Aku memukul mata banteng. Kemudian setelah itu aku dikirim ayahku Raja Humayun untuk belajar sejarah dan menulis. Aku pikir itu akan bisa untuk membantuku. Dan mereka bersedia untuk membantuku saat itu. Tuan, kau bersama ayah di saat terakhirnya. Aku ingin tahu jika seseorang bisa mengambil surat dari orang lain. Tentu saja, mereka bisa mengambil alih hak milik orang lain. Itulah yang aku tahu dari Raja Humayun. Yang mulia Bekasi telah duduk di teras selama 17 hari, seperti ayahmu. Karena dia melakukan itu, jadi musuh tidak menyerang kami. Apa mereka juga disarankan? Apa kau tidak pernah mendengar cerita Amir Hamzah? Amir Hamzah adalah seorang ahli meniru orang lain. Aku telah membawa cerita Amir Hamzah dari perpustakaan. Trik ini digunakan pada masa lalu, yang berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari musuh. Raja dan menteri selalu menggunakan peniru ini. Ini membuat menjadi jelas, wanita ini menyamar menyerupai Ibu Maham Angga yang dilihat Rahim menyeduh kunyit dengan sari apel. Itu jelas bukan Ibu Maham Angga, tapi seorang penyamar. Aku memanggil orang ini sebelum mengklarifikasi keraguanku. Sudah lama sekali aku menerima sesuatu yang kau buat. Dan hari ini aku ingin kau memasak sesuatu untukku. Tadinya aku meminta seseorang untuk memasak daging domba pedas untukmu. Tapi sekarang aku ingin memasaknya sendiri. Dia menyamar sebagai ibu asuhku, tapi dia gagal. Untuk mengerti motifku, dia tidak tahu bahwa aku tidak menyukai makanan pedas. Dan aku mulai curiga. Kemudian inilah waktunya untuk keputusan dengan perintah menghentikan dia dari meloloskan diri setelah pengumuman. Aku pun
memperketat penjagaan, dan mengumumkan di tengah malam. Kemudian, aku pergi ke Ibu Maham Angga untuk mengatakan kepadanya tentang kebenaran yang sebenarnya. Dia tidak percaya orang bisa menggunakan identitasnya. Ya Allah, aku tidak percaya seseorang menggunakan identitasku untuk melakukan kejahatan. Boleh aku tahu orangnya, Jalal? Kau jangan khawatir, Ibu. Kebohongan dan kejahatan akan terbongkar suatu hari. Aku menemukan pelaku yang sebenarnya. Orang ini akan segera aku hukum. Sebelum aku memenggal kepalamu, terlebih dulu aku ingin tahu dan bertanya padamu. Kenapa kau menyamar seperti ibu asuhku? Dan kenapa kau juga berani membunuh calon anakku? Katakan! Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa. Diam! Prajurit membakar rumahku menjadi debu. Anakku yang masih muda mati di dalam kobaran api. Api itu telah dipadamkan, tapi tidak ada yang bisa memadamkan api dalam amarahku. Aku kemari untuk membalas dendam padamu. Aku telah menunggu. Ketika salah satu istrimu sedang hamil muda, aku ingin kau juga merasakan sakit yang sama. Aku sangat menderita, Jalal. Saat aku mendengar ratumu telah hamil, aku datang ke istana. Takdir bersamaku. Kau tahu apa yang terjadi? Ibumu keluar seperti aku, jadi aku berpakaian seperti dia. Dan datang ke istana ini, aku ingin membunuh calon anakmu. Aku ingin membunuhnya, ingin membunuhnya. Jika kau telah membunuh anakku, kenapa kau masih berani di sini? Aku ingin membunuhmu. Kau sudah berdosa dengan membunuh calon anakku. Dan kau tahu, kesalahan terbesarmu adalah bahwa kau membuat ibu asuhku bertanggung jawab atas kejadian ini. Bawa dia pergi dan bunuh dia. Tapi sebelum itu dilakukan, ubah dulu wajahnya supaya dia tidak mirip dengan ibuku saat kematiannya. Penggal dia dan tunjukkan kepalanya kepada para warga di sini. Supaya mereka takut bila melakukan hal yang sama seperti ini. Bawa pergi dia! Aku berterima kasih pada Tuhan bahwa saat ini kau bebas dari semua tuduhan. Bagus, Jalal. Kau sudah mengangkat keadilan di negeri ini. Tidak, Ibu. Aku tetap harus melakukan keadilan. Aku hukum Ratu Joda dan saudaranya. Ternyata mereka tidak bersalah. Aku menyesal karena itu. Aku akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan di masa lalu. Aku akan meminta maaf pada Ratu Joda dan juga saudaranya di hadapan umum. Aku harap mereka mengerti tugasku dan tanggung jawabku adalah peraturan. Sekali lagi, maafkanlah aku.
Anda adalah raja dan saudara ipar kami. Kami tidak bisa membiarkan Anda membebaskan kami. Apapun yang Anda lakukan, itu adalah tugas Anda. Anda tidak akan menemukan keadilan hari ini. Tapi Anda contoh seorang raja yang memenuhi tugasnya. Yang mulia, aku bangga padamu. Panjang umur Raja Hindustan Jalaluddin Muhammad. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur Raja Hindustan Jalaluddin Muhammad. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur Raja Hindustan Jalaluddin Muhammad. Panjang umur. Panjang umur. Kau hebat. Kau hebat, Maham Angga. Dengan begini tidak ada yang menandingi kemampuanmu dalam politik dan juga rencana. Dan yang mulia mulai menghormatimu lagi. Resham, cukup. Setelah hari ini, jangan sebut lagi tentang itu. Masalahnya sudah selesai. Perhatian semuanya. Yang Mulia Hamidah Bano dan Raja Hindustan Jalaluddin Muhammad telah tiba. Terimalah salamku, Yang Mulia Raja. Kenapa kau gelisah? Kau memanggilku dan aku sudah di sini. Kau membuatku malu dengan mengatakan itu. Tuhan sudah menyelamatkanku dari semua rasa malu. Dia menyelamatkanku sejak adanya pembunuhan anakku sendiri. Semua orang mengetahui kebenarannya sekarang. Kenapa kau masih kecewa? Aku kecewa, Jalal. Aku kecewa karena tahu itu pelakunya. Aku juga merasa kecewa dengan pengawasanku. Aku kecewa karena aku telah menyelamatkanmu dari tangan Kamran. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan anakmu. Ibu, aku sangat kecewa karena kehilangan calon anakku. Tapi aku akan lebih kecewa jika aku harus kehilanganmu. Aku berterima kasih pada Tuhan bahwa Dia menghentikanku dalam membuat kesalahan yang sama denganmu, yang aku buat juga dengan Joda. Ibu, kita sudah sangat menderita. Aku tidak mau ada yang meneteskan air mata lagi. Jalal benar, Maham. Semua orang sudah tahu bahwa kau melakukan banyak hal untuk Jalal. Seorang ibu tidak pernah cukup memberikan sesuatu untuk anaknya. Aku telah melakukan semuanya hanya untuk anakku. Aku telah melakukan sesuatu dengan kekuatanku sampai nafas berakhir. Aku merasa menjadi orang yang paling beruntung karena ibu telah membesarkan aku. Salam. Luar biasa. Kau mengatakan pada Yang Mulia bahwa kau melakukannya dengan kekuatanmu untuk anakmu Adamkan. Dia bahkan tidak tahu apa yang kau katakan. Kau luar biasa. Lakhi telah merubah wajahnya. Kau bisa menjadi orang lain lagi jika kau mau. Aku sangat salut padamu, Maham Angga. Sampai kau yakin benar yang ada di sampingmu adalah racun. Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa.
Apa ini? Itu pasta turmerik. Sebenarnya kau tidak perlu memakai apa-apa, kau sudah cantik. Pasta ini akan membuat kesan wajahmu bersinar. Tidak, aku tidak suka. Biar aku gosokkan minyak melati di rambutmu. Perhatian, Raja Hindustan Jalaluddin Muhammad telah tiba. Aku membawa berita bagus untukmu. Aku tahu. Kau akan bilang padaku bahwa aku akan kembali ke Amerika. Berita bagus. Benar-benar bagus. Aku merasa senang. Senang. Meskipun sebagai wanita yang dipulangkan. Namun setidaknya aku akan kembali ke Amer, tanah airku yang aku cintai. Karena aku tidak pernah merasa bahagia selama aku tinggal di sini. Aku tidak pernah memiliki waktu santai. Dan kau telah membuatku merasa bahagia dengan memulangkanku. Aku tidak bisa menghentikan rasa bahagia ini. Aku sama sekali tidak pernah menyangka kau akan memberiku berita bagus. Aku yakin meskipun aku dikembalikan. Tapi ayah dan keluargaku pasti akan tetap menerimaku kembali. Apa kau tahu? Saat suami mengembalikan istrinya pada orang tuanya, dan istrinya kembali ke orang tuanya akan menerima begitu banyak penghinaan. Karena mereka telah mencoba yang terbaik untuk membuatku bahagia. Kami percaya bahwa wanita, setelah dia menikah, maka dia harus tinggal dengan suaminya. Sampai nafas terakhir, sampai maut memisahkan mereka. Meskipun begitu, aku sama sekali tidak menyesal jika harus mati di tanah airku. Karena aku mati hanya sekali. Tapi di sini aku mati setiap waktu. Setiap detiknya lebih parah dari kematian. Di sini semuanya, baik itu perasaanku, reputasiku, kehormatanku, bahkan persahabatanku, akan hilang. Aku benar-benar bahagia bahwa aku akan pulang kembali ke Amer, tanah airku. Aku tahu kau datang kemari untuk mengumumkan perintahmu. Jadi katakan saja aku sudah siap. Selama aku masih berada di sini, aku akan memenuhi perintahmu ataupun tugasku. Aku tidak akan membuat... Cukup! Cukup! Kau tidak bisa berhenti bercerita tentang Amer sampai kau kembali. Jangan lupa, Joda, kau masih berada di Agra. Sadarkah itu? Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Aku tidak bisa melupakan hari-hariku di Agra meskipun aku menginginkannya, Jala. Kenapa kau berhenti? Apa kau merasa marah? Benar begitu? Lalu kenapa tidak kau keluarkan saja? Dengan begitu aku akan merasa puas bahwa aku membantumu mengeluarkan amarahmu. Kau memang benar. Aku sangat marah dan banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi aku tidak akan bicara apapun. Kurasa tidak ada gunanya berdebat dengan tamu. Ya Allah, kesalahan terbesarku telah datang. Salam Ibu Mertua. Ya, waalaikumsalam. Boleh aku ganggu kalau kau tidak keberatan, Ibu?
Katakan saja. Ibu, sebenarnya aku merasa tidak enak saat Yang Mulia menghukummu. Aku kasihan. Wanita yang jalal hukum bukanlah aku, tapi seseorang yang mirip denganku. Tapi orang-orang percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua orang berpikir itu adalah kau, Ibu. Aku benar kan? Ya kan, Rasa? Aku tidak punya keberanian untuk menentangmu. Bagaimanapun juga, laki benar sangat hebat. Pikirkanlah, Ibu. Apa yang dia lakukan dengan motifnya berhasil. Seluruh kerajaan Mughal akan hancur kalau begitu. Yang Mulia akan segera mati. Dan penyamar itu akan berkuasa, lalu kau akan terbunuh. Dia akan hidup bahagia selamanya di kerajaan ini. Tutup mulutmu. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Kau tahu Lakhi sudah dipenggal kepalanya. Oh, aku tidak mau membahas apa yang sudah terjadi. Aku memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Sayangnya Tuhan belum memberkatimu dengan kapasitas itu. Untuk apa kau membuang-buang waktumu? Apa yang kau maksud, Ibu? Aku tidak mengerti. Jangan pikirkan atau mencoba mengerti apapun. Jika kau coba untuk berpikir, kau akan sakit kepala. Aku tidak berpikir dia akan sakit kepala. Ibu, pikirkanlah. Bagaimana jika kau yang dipenggal dan laki menggantikanmu untuk makan mie di tempatmu? Bagaimana perasaanmu, Ibu? Aku pergi dulu ya, tapi aku ingin mengatakan sesuatu sebelum aku pergi. Bahwa Ratu Joda selalu dalam masalah karena kau. Kalau begitu, ya sebaiknya memang aku pergi sekarang juga ya, Ibu. Ya, sebaiknya begitu. Kau segera pergi dari tempat ini. Jika saja dia bukan istri Adam, aku pasti akan membunuhnya bersama Lakhi. Bagaimanapun juga anakmu benar atas satu hal. Ratu Joda dalam masalah karena dirimu, Nyonya. Aku tidak akan ada dalam masalah. Jika saja Joda tidak menunjukkan keraguannya. Baiklah, bagaimana kalau kita lihat nanti? Kita akan tahu. Begitu kita bertemu dengannya. Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa. Rahim, kau yang telah mencuri botol obatku, bukan? Ibu Joda, Ibu Joda. Rahim, kau kenapa? Seharusnya kau tidak membuat susah ibumu terus begini. Apa kau tahu ibumu terus mencarimu setiap hari? Maham Angga yang mencariku, bukan ibu. Kenapa Mama Angga mencarimu? Rahim, kenapa nak? Kenapa kau sembunyi setelah melihat aku? Aku kemari untuk bicara denganmu. Aku ingin tanya padamu bagaimana keadaanmu. Aku baik. Itu bagus. Kau menjadi dekat dengan Ratu Joda hanya dalam beberapa hari. Apa kau tidak merindukanku lagi? Apa kau ingat cerita yang pernah kukatakan padamu? Apa kau masih ingat cerita Raja dan Peri? Aku lupa. Itulah keterbatasan anak-anak. Mereka tidak bisa mengingat apapun dalam waktu yang sama. Bagaimanapun juga, aku ingin berterima kasih padamu, Rahim. Kau telah melakukan sesuatu yang hebat dengan mencuri botol obat itu.
Itu membuktikan aku tidak bersalah. Ayolah, sekarang kau pergi dan bermain. Sekarang katakan, apa sebenarnya yang membawamu ke kamarku? Aku kesini untuk memberimu ucapan selamat. Mari berdoa untuk Lakhi yang telah mendapat ganjaran setimpal. Dan kita berdua tidak bersalah. Mungkin kau tahu bahwa orang itu bukanlah aku yang sebenarnya, tapi mirip denganku. Bagaimanapun juga, aku datang kemari untuk membagi kebahagiaanku. Jadi aku putuskan untuk membawa kheer yang dibuat dengan resep yang sama. Kau mau memasukkan sesuatu? Aku akan mencampur apa saja. Jadi seperti ini caramu, mencampurkannya dengan datura. Itu kan yang kau lakukan. Tunggu Maham Angga. Maksudmu, apapun yang kau katakan, adalah kau yang bersamaku di dapur waktu itu? Benar seperti itu? Itu bukan yang mirip denganmu? Harus kukatakan sesuatu padamu, Ratu Joda. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Yang Mulia telah menghapus semua tuduhannya terhadapku. Pembunuhnya sudah dihukum. Tapi kenapa aku merasa bahwa kau masih menuduhku? Kau masih berpikir bahwa aku yang meracuni minuman kunyit dan mencampurnya dengan datura. Benarkah kau menuduhku? Bagaimana? Aku jelaskan semua keraguanmu itu. Aku tidak punya cara. Ayo, temui Yang Mulia Raja dan kau bisa menanyakan semuanya padanya. Sayangnya, Yang Mulia Raja sedang tidak berada di tempat. Semuanya akan jelas. Meskipun kau yakin itu adalah racun, tidak bisa diperiksa kecuali dicoba. Karena jika percaya itu tidak akan berhasil. Karena itu adalah racun bisa. Aku permisi sekarang. Dan aku akan menemuimu lagi.